mungkin sebenarnya bukan nenek-nenek ya, tapi karena Ya menampakkannya sih semau dia gitu. mau Itu nenek-nenek mau jadi remaja. wujudnya itu kayak ya udah kurus aja, badannya udah kurus jadi peot, jadi terlihat seperti nenek. Dan yang merah itu kayaknya semacam kebaya gitu. Sampai ke sini tuh si badannya di atas langkung, tapi keluarnya tidak keramik. Ini sudah mulai agak. Itu suara apa, Pak? Nggak tahu teh. Tuh. Kedengeran ada suara kayak bunyi berdenging gitu. Kedengeran nggak? Tinggi besar tuh di pojok benteng. Pojok ini, Ya, sebelah sini. Tinggi besar. Gede. Selamat malam Insan Muda, selamat malam Jumat, dan selamat datang di Nightmare Side Doku Misteri yang seperti biasa akan membahas satu profesi yang tidak biasa pastinya. Di Nightmare Side Doku Misteri malam hari ini, Dimasta datang di satu tempat yang mungkin selama ini kamu sering lihat tapi kayaknya jarang tersentuh. Tower pemancar radio. Misalnya kalau kamu dengerin Radio Ardan lewat frekuensi 105,9 FM gitu. Nah, yang memancarkannya sampai bisa kedengeran sama kamu dimanapun kamu berada di sekitar Bandung dan mungkin di sekitar luar Bandung pun, itu adalah bantuan dari pemancar nih. Nah, kita sekarang sampai di pemancarnya dan ada orang yang sering menjaga pemancar ini dan pastinya punya cerita-cerita menarik di balik pekerjaannya ini. Sebelum lebih lanjut lagi, jangan lupa buat subscribe YouTube channelnya Ardan Radio, nyalain lonceng notifikasinya biar tahu updatean dari video-video yang baru di Ardan Radio. Selamat datang di Nightmare Side Doku Misteri edisi penjaga tower siaran. Dan ingat, jangan nonton Nightmare Side Doku Misteri ini sendirian. Saya Tisna, penjaga tower Radio Ardan. Yes, Insan Muda, sekarang Dimasta udah barengan sama Pak Tisna. Iya. Selamat malam Pak, apa kabar? Mohon maaf nih Pak, ganggu malam-malam kayak gini datang ke sini. Pak Tisna ini adalah penjaga tower siarannya Ardan Radio. Jadi kalau tadi sempat kita lihat sedikit kayak gimana, towernya cukup tinggi juga ya Pak ya. Berapa meter Pak towernya? 35 meter. Dan ini berada di Sampai bar 35 tuh. sampai barnya aja. Pantasnya mah tidak. Dan ini lokasinya ada di sekitaran daerah Bandung Utara. Jadi emang daerahnya daerah tinggi dan si tower pemancar ini emang diperuntukkan untuk akhirnya kayak menyiarkan lagi frekuensi siaran-siaran agar lebih meluas ke daerah Bandung dan sekitarnya gitu. Jadi tanpa tower pemancar ini mungkin kamu yang ada di daerah sekitaran Bandung susah dengar. Nanti kalau misalnya ada kerusakan, kersek-kersek, nah Pak Tisna lah yang pertama kali bergerak. Sudah berapa lama nih Pak Tisna menjadi seorang penjaga? 17 tahun lah. 17 tahun Pak? Iya. Itu berarti dari tahun 2003 lah ya? Iya.
Awalnya gimana sih Pak bisa akhirnya jadi penjaga tower? Mungkin nggak semua orang kan kayak punya keahlian atau gimana untuk jaga tower ini. Enggak kan dulunya di sini tuh rawan, hutan, itu kan nggak ada yang orang lain mau. Tapi Pak Tisna sedia saat itu. Sedia di sini. Karena berdekat-dekatan. Dekat dengan rumah tempat tinggal Pak ya. Gitu. Oke, jadi dulunya sebelum jadi tower ini dan juga beberapa mungkin instalasi ya untuk si tower ini, dulunya apa sih Pak di sini? Hutan dulu. Dulunya hutan. Ya hutan. Oke, sempat tadi Pak Tisna ngobrol sedikit sama Dimas, di depan itu ada pos ya. Pos yang paling depan itu katanya dulunya itu adalah sebuah batu besar Pak ya. Oh, batu besar. Dan itu nggak susah banget buat dipindahin atau dihancurin Pak. Ya. Bener nggak sih? Iya. Pada dasar aja itu batang besar aja. Oh, buldosernya apa? Rontok gitu dasar. Nggak bisa dipindah. Akhirnya mania pawang, udah pawangnya bisa hancurin. Oh, sampai lagi orang pintar gitu. Iya. Wow. Berarti insan muda dulunya tempat ini bukan tempat sembarangan ya Pak ya? Hutan, terus ada sampai ada batu yang memang nggak bisa dihancurin bahkan sama bulldozer. Malah Sampai sekarang aja masih ada batu yang nggak bisa dihancurin. Sampai sekarang masih ada Ada. di sini, Oh, di belakang ini. di belakang ini Belakang. Batu hitam. batu hitam. Nanti bisa kita lihat nggak? Enggak. Di belakang. Jangan ke sana. Saya agak gawat di situ mah. Wah, agak gawat batu hitam. Apa tuh Pak cerita-ceritanya nih kalau misalnya dari Kan itu ada penghuninya. Kalau katanya bekas kerajaan apa gitu lah, siluman gitu. Ciluman? Gitu. Di belakang aja. Makanya dipisah, dipagar pakai benteng. Oh, benteng. Di belakang benteng ada batu. Benteng itu ada batu. Batu hitam satu. Itu nggak bisa diapa-apain, dan nggak boleh diapa-apain. Oke. Nah, kalau ngomongin tower pemancar ini nih Pak, pas proses pemindahannya dari dulu hutan sampai akhirnya dibangun jadi ini, selain si batu itu Pak, itu kan berarti tadi ada batu hitam dan ini hutan. Ada kejadian apa lagi sih Pak dulu sebenarnya? Ya sering kejadian mau. Kayak ngegelantung di sini aja sampai keluar ular. Di sini? Oh, Ini dulunya ruangan apa sih Pak? bekas ruangan itu. Instalasi juga ya? Iya. Buat Si ular teh dari sini nih keluar dari keramik sampai ke atas. ularnya keluar dari keramik. Oh, gedenya mungkin ukuran berapa? Lebih dari 3 meter lah panjangnya. Namanya ularnya itu Ratna Ayu. Orang siluman biasa. Badannya ular, mukanya kepalanya Ya ular juga. ular juga. Oh, bentuknya memang ular aja ya. Oh. Sekarang juga masih suka kesini. Masih suka di sini diamnya. Oh. Kan sekarang kerasa ini auranya. Iya sih udah mulai. Mulai kesini. Ini udah mulai. Namanya si Ratna Ayu. Itu sampai ke sini tuh. Si badannya jadi atas, langkung. Tapi keluarnya tidak keramik. Itu sampai bisa tahu namanya Ratna itu. Ya dia bilang. Dia bilang. Oh. Ada pengalaman gitu, ada yang lihat. Dia bilang sendiri. Ada suaranya gitu. Oh, pas lagi lihat ular itu dia ada suaranya. Saya Ratna Ayu. Saya Ratna Ayu. Mungkin nyambung sama kerajaan batu hitam itu. Emang nyambung. 17 tahun Patista jaga di sini itu udah. Dan malingnya di sini tuh lumayan. Malingnya. Ya Oh, pasti ada ya orang-orang jahil Pak ya. Iya tuh pagar aja dijebolin. Pagar dijebol. Terus ya barang-barang instalasi kan cukup lumayan lah ya. Iya. Untuk dijual lagi apa, banyak juga ternyata orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang juga ikut kayak wah ngambil kesempatan nih gelap, mungkin jarang, kalau malam memang jarang ada orang Pak ya di sini, bahkan siang hari pun kayaknya kalau tower pemancar
sepi juga Pak ya? Ya sepi ya. Sepi cuma tower aja biasa gitu ya. Cuma tower tok. Tower talk gitu ya, Ya. jarang ada orang, makanya banyak orang yang suka ngambil mencuri kesempatan di sini. Berarti kalau di sini Ratna Ayu ya tadi ya? Namanya siluman bentuknya ular. Ini sudah mulai agak. Itu suara apa Pak? Nggak tahu. Tuh. Kedengeran ada suara kayak bunyi Baik. berdenging gitu. Kedengeran nggak? Nah, ini udah mulai agak kerasa nih. Sebenarnya di sini kuat 2 jam aja. 1 jam sendirian. Ini berarti menjadi salah satu ruang yang lumayan cukup angker Pak ya? Ya, iya. Di tempat penghuni. Udah mulai kerasa sih. Ini bunyi dari mana ya? Makanya di sini tuh nggak dikasih lampu. Kasih penerangan. Ini udah lumayan Lumayan merinding ya. merinding ya sini. Lebih ke ada sesuatu yang sebenarnya bersahabat dalam artian baiklah si sosok ini tuh, karena memang dari dulunya tinggal di sini, cuman kerasa kayak dia cuman menyambut ya, kayak menyambut, kalau bahasa Sundanya mah ya nuju naraon ya gitulah. Ya. Ini pada apa gitu di sini teh. Ya namun jangan rame-rame gitu ya. Makanya ini kayak terasa ini ada yang lagi berputar-putar di sekitar ruangan kita ini berdiri Insan Muda. Jadi kayak ada yang mengitari di luar. Sampai akhirnya si energinya itu membuat kayak frekuensi suara berdenging. Padahal kita nggak ada speaker, mungkin dari feedback, entah mungkin dari salah satu di mic kamera ini akhirnya. Nah, suaranya tuh nggak cuma satu arah, jadi dia kayak lewat Kayak mutar. Gitu. Oke, coba kita ke tempat yang lain ya. Ini udah agak lumayan. Nah kalau lama kelamaan ya. Ini Udah agak lemes. Iya, ini udah mulai kayak Bergetar. agak pusing ya. Ini lumayan banget energinya. Cuma saya yakin yang ada di sini itu sosoknya lumayan baik ya, karena semacam karuhun atau sepuh lah yang ada di sini gitu. Nah, nggak tahu kalau yang di luar, karena sempat sekilas yang di luar itu datangnya ternyata bukan dari belakang sini, cuman dari jalan justru masuknya dari jalan. Kadang suka mampir ke sini karena setahu saya tower ini kan punya energi listrik. Nah, sesuatu yang mengandung elektromagnetik atau listrik itu kadang suka banyak lah hal-hal yang menarik di sini. Nanti kita coba ke towernya Pak ya. Iya. Sekarang Dimas sama Pak Tisna ini udah ada di depannya tower pemancar. Nah, ini belakang kita ini pas banget sih tower pemancarnya. Dari luar sana kalau udah malam kayak gini udara dingin karena khas banget daerah atas ya, Bandung Utara. Sebenarnya ini lokasinya juga di pinggir jalan banget. Kalau jam-jam malam masih agak sedikit ramai. Tapi kalau dulu mah nggak ada yang lewat. nggak ada yang lewat bahkan Pak. Oh, pertama di sini. Karena jam 6 sore pun Jam udah 6 sore pun nggak ada yang lewat. Nggak ada berani yang lewat. Hanya kan di bawah
banyak begal. Oh, oke. Jadi jalannya bukan ke sini. Jadi faktor itu juga kali Pak ya? Iya, Faktor begal, faktor yang lain. Orang yang ke pasar aja pada dibegal. Serap juga ya kalau daerah sini kalau udah masuk ke malam-malam. Seperti kata Pak Tisna bilang, kalau udah malam sebenarnya tower mah nggak perlu ada yang dijagain gimana karena dari luar juga udah digembok gitu Pak ya. Iya. Dan lain-lain. Tapi maling mah tetap tetap ada ya. tetap jalan belakang. Itu Pak, kalau ada maling kayak gitu, itu kan resiko juga ya sebagai penjaga tower. Biasanya gimana tuh Pak? Ya cuma dilemparin aja. Tapi sempat keambil atau gagal? Barang Barang. sering keambil. Bahkan sampai ada yang sering keambil. Oh. Belum lagi ya makhluk lain teh apa ya kalau di sini. Wah, makhluk lain kamu nggak jadi masalah gitu daripada orang kan lain. Udah biasa ya. Daripada orang. Dan lebih jahat orang atuh. Oh, ini sebuah quotes yang sangat luar biasa dari Pak Tisna. Meskipun di sini Pak Tisna tadi sempat cerita banyak ini apa segala macam, ternyata yang lebih ditakutin justru manusia ya. Manusia. Mereka bisa menghilangkan nyawa makhluk orang. astral gitu mah nggak bawa golok atuh. Nah, kalau orang kan bawa golok. Iya. Coba. Lebih takut sama orang. Tuh, bisa budaya. Ini sebuah pernyataan dari Pak Tisna, seorang penjaga tower Ardan. Meskipun banyak di sini Pak ya. Kalau selain yang tadi kan di dalam, kalau yang di luar ini Pak, di tempat kita nih di tower ini ada pernah dengar cerita apa atau makhluk apa yang makhluknya banyak atau namanya juga di hutan. Misalnya Pak, contohnya yang mungkin pernah Pak Tisna lihat atau dengar dari orang yang kesini gitu. Di sini itu di belakang ya, belakangnya itu kan itu bekas longsor. Dulu udah diarung longsor gitu. Kadang-kadang kan ada pilar yang segini pendek, kepala nggak ada, ekor juga nggak ada. Nah, itu kalau si ular itu udah naik terus menggelindingkan diri gitu, longsor. Oh, gitu. Nah, si ular itu. Si ceritanya kalau sosok yang ngebelegedek lagi Bu, ngebelegedek apa ya kan? Yang menampakkan, yang ya. menampakkan tuh di pojok tinggi besar tuh di pojok benteng. Pojok ini, sebelah sini. Tinggi besar. Gede. Kita itu cuma segini sedengkul. Tegolnya dia. Itu kalau dari wujudnya apa Pak? Yang mungkin ya jalan yang nggak kelihatan mukanya tuh yang gitu. Hitam aja gede gitu. Nggak menampakkan muka. Nggak kelihatan lah mukanya, hitam besar. Biasanya dia mengganggu nggak sih Pak sebenarnya? Cuman ngeliatin aja bahwa dia itu ada di sana. Ada. Ya kan dia itu coba ngasih tanda saya ada di sini gitu kan. Tujuannya kan gitu. Tapi nggak sampai kayak ngeganggu narik-narik atau apa gitu. Tuh, ini sebuah pekerjaan yang cukup berat ya insan muda untuk menjaga seorang penjaga tower, dan nggak semua orang punya nyali untuk itu. Pak Tisna salah satu yang punya nyali karena dia berani bertaruh nyawa, berani bertaruh waktu juga, tenaga apa ya, selama 17 tahun untuk menjaga tower ini. Pokoknya siapa aja bangun malam jam 2, jam 1. Udah nggak ada maling jam 9 itu. Oh iya, siapa ya? Oh. Siapa? Terima kasih Pak. Iya. Waktunya di Pak Tisna ngobrol-ngobrol. Iya. Serunya saya pengen lihat-lihat lagi, lanjut boleh Pak? Iya. Siap. Di sini juga banyak pohon-pohon pisang mungkin karena dulunya tadi Pak Tisna bilang ini tuh kebun atau mungkin sempat hutan, jadi banyak banget pohon-pohon yang masih tersisa lah di sini. Di sini udah mulai agak sedikit lumayan ini Pak. Auranya lain gitu. Auranya agak lain di sini. Di belakang sini. Jadi kalau tadi Pak Tisna bilang yang benteng belakang dan ada batu hitam itu adalah pembatasnya ini ya. Pembatasnya benteng ini, dan di belakangnya adalah
ada sebuah mungkin Katanya kerajaan. Ratayu Pak ya. Kalau suara-suara mungkin Pak pernah ngedenger nggak ada suara apa gitu mungkin di sini? Jarang kalau suara-suara. Biasanya Jarang kedengaran cuma suara gitu, enggak. nggak ada kayak tawa atau suara nangis? Enggak. Nggak ada ya. Cuma langsung ada penampakan saya itu ada di sini gitu. Itu aja. Kalau yang di Tapi belakang kalau ini, orang lihat mah bener, ada di tower itu ada yang ngegelantung, ada yang gimana gitu. kalau saya boleh jujur tadi sebenarnya di tower itu sekilas itu yang kelihatan itu sosoknya putih, kayak di tengah-tengah tower itu. Gelantung. Ya mungkin semacam menggelantung tapi bukan perempuan, pakai sosok pocong. Pocong. Terus nanti kalau udah malam-malam sekali ada yang baju merah gitu kan, nenek-nenek baju merah. Nenek-nenek baju merah. Nah itu ada nanti Merinding sih. sekitar jam 1-an lah. Itu yang ngelihat Bapak? Pakai baju merah, pakai Nenek-nenek. kain apa? Pakai kain samping kata orang Sunda ya. Tapi kakinya sebelah. Nah, dia jalan pakai kaki sebelah. Oh, Gitu. oke. Namanya dulu siapa? Kata Aida nggak yang kasih tahu sama orang pintar itu namanya Nyikonah katanya. Nikona. Dulunya masih zaman Belanda. Ceritanya zaman Belanda dulu dia cuci botol. Nah, botolnya pecah, takut jadi bunuh diri gitu. Ini kalau Masih gadis gitu. Dulunya. dulunya masih gadis, sekarang Ya. mungkin sebenarnya bukan nenek-nenek ya, tapi karena Ya menampakkannya Iya. sih semau dia. cuma dia gitu. Mau Itu mungkin nenek-nenek, mau jadi remaja. wujudnya itu kayak ya udah kurus aja. Badannya udah kurus jadi peot. Jadi terlihat seperti nenek-nenek, dan yang merah itu kayaknya semacam kebaya gitu. Semacam pakai Pakai merah. Kebayanya sih kayaknya putih dulunya, cuman setelah dia bunuh diri entah gimana caranya itu ininya, akhirnya ada darah yang kena bajunya itu dan akhirnya membuat bajunya itu jadi merah semua. Jadi yang terlihat seperti sosok kayak pemakai baju merah. Mungkin itu sekilas dari visual yang Dimas dapat nih Pak. Gitu, mungkin nanti mau coba dideskripsikan. Kita ke depan lagi Pak. Ini udah mulai agak-agak trending nih. Oke, jadi ada satu visual yang muncul ketika tadi ngobrol sama Fatisna di belakang. Ini adalah sosok yang Fatisna lihat dan menurut saya tuh menarik banget karena bentuknya kayak serem sih. Dia jalannya bungkuk, tapi kakinya cuma sebelah gitu, dan jalannya agak sedikit loncat-loncat gitu. Kira-kira sosoknya kayak gini deh. Ini yang mungkin pernah Fatisna lihat sosok kayak perempuan gitu, nenek-nenek kayak baju merah yang seperti tadi diceritain. Tapi di luar dari itu, sebuah pekerjaan memang punya resiko yang tinggi apapun itu, dan salah satunya yang kita angkat di doku misteri ini ingin mengingatkan sekali lagi untuk insan muda bahwa sebuah pekerjaan itu mempunyai nilai yang tidak tergambarkan. Dalam arti seorang penjaga tower misalnya itu harus berkorban nyawa, waktu, bahkan hal-hal lainnya untuk menjaga sebuah pekerjaan, karena pekerjaan adalah merupakan tanggung jawab. Dan orang-orang seperti Fatisna atau penjaga tower di tempat lain pun pasti mempunyai pengalaman yang hampir sama dan punya keberanian yang sangat luar biasa.
Itu yang mungkin Dimas dapatkan, sebuah pelajaran bahwa kita bekerja selama ini jangan tahu enaknya aja, tapi ternyata kita harus tahu pahitnya juga seperti apa. Terima kasih Insan Muda yang udah nonton dokumisteri malam hari ini, episode penjaga tower pemancar siaran. Dan ini salah satunya adalah yang punya Argan Radio dari daerah Bandung Utara. Terima kasih untuk Pak Tisna. Dan yang pastinya kira-kira profesi apa lagi yang bisa diangkat di dokumisteri. Kalau misalnya kamu pengen profesi ini itu segala macam, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain, biar kita sama-sama merasakan dan tahu pekerjaan seperti ini atau profesi seperti ini tuh ada, dan sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Sampai ketemu lagi di dokumisteri selanjutnya. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan nonton dokumisteri ini sendirian.